Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas sebuah series Korea yang direkomendasikan oleh Entin Kusyani dan juga Ani Dede. Dan series kali ini berjudul Island. Drakor ini sendiri memiliki 2 season dengan setiap season yang memiliki 6 episode. Jadi kita akan membahas dalam 2 video untuk setiap seasonnya. Sebagai gambaran awal, series ini menceritakan tentang seorang pemburu iblis dan juga pendeta muda yang harus melindungi seorang penyelamat yang diramalkan untuk melindungi dunia dari para iblis nafsu. Namun sebelum kita mulai, silakan subscribe dulu agar admin semakin semangat untuk membuat video. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berawal dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang akan melakukan foto prewedding di sebuah tempat bersejarah di sebuah pulau bernama Pulau Jeju. Ketika mereka sudah sampai di lokasi, kedua kekasih ini kemudian melihat sepasang patung yang secara mendadak hancur dan mengeluarkan asap hitam yang juga seketika menyerang keduanya. Kemudian si pria yang sudah kerasukan iblis langsung saja menyerang fotografer itu. Sementara si wanita yang juga kerasukan kemudian pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, si pria pun langsung dihabisi oleh seorang pemburu iblis yang bernama Fan. Cerita setelah itu berganti ke Vatikan, memperlihatkan seorang pastor muda bernama Johan yang sedang melakukan eksorsim alias pengusiran iblis. Ketika sudah selesai melakukan tugasnya, Johan lalu menemui si guru menjelaskan tentang ramalan mengenai sosok penyelamat yang ditakdirkan untuk menghancurkan kegelapan di masa lalu. Akan tetapi dia gagal karena dibunuh. Dan si penyelamat kini telah bereinkarnasi dan akan menuntaskan tugasnya itu. Johan kemudian ditugaskan untuk menjaga si penyelamat sampai dia menuntaskan tugasnya. Cerita pun kemudian berganti lagi ke Korea, memperlihatkan seorang wanita bernama Won Mi-ho yang sudah pasti merupakan reinkarnasi dari sosok penyelamat yang diramalkan. Ketika sedang melakukan makan malam yang damai, Mi-ho kemudian didatangi oleh bibinya yang terlihat memiliki masalah dengan Mi-ho akibat kepemilikan saham hotel. Setelah itu, ketika di perjalanan pulang, Mi-ho dan juga asistennya bernama diganggu oleh 2 orang pria. Dikarenakan kesal dengan sikap kedua pria itu, Mi-ho langsung saja membanting salah satu pria, sementara hal itu pun ternyata direkam oleh pria satunya. Sontak saja perbuatan Mi-ho itu pun menjadi berita hangat di Korea akibat perbuatannya yang membuat nama Mi-ho sedikit rusak. Mi-ho juga langsung mengetahui kalau semua itu merupakan perbuatan dari bibinya yang ingin untuk menyingkirkan Mi-ho. Mi-ho setelah itu mencoba untuk melapor kepada ayahnya, namun si ayah malah menyuruh Mi-ho untuk mengambil cuti saja. Sekretaris ayahnya Mi-ho yang bernama Paman Jang kemudian menyarankan Mi-ho untuk pergi ke Pulau Jeju untuk bisa mengajar di sana, hitung-hitung supaya memperbaiki namanya lagi. Setelah itu, Mi-ho dan juga Kang kemudian pergi ke Pulau Jeju. Akan tetapi sesampainya di Pulau Jeju, Mi-ho seketika merasakan sebuah gejolak di dada yang aneh. Tak mau menghiraukan terlalu lama, Mi-ho kemudian pergi ke lahan parkir dan malah dikejar oleh sosok wanita kerasukan iblis sebelumnya. Mi-ho kemudian bersembunyi di dalam truk, namun si iblis mampu untuk membobol. Beruntungnya Fan muncul dan langsung melawan si iblis hingga berhasil untuk menghabisinya.
Akan tetapi setelah selamat, Miho yang masih syok kemudian pingsan. Ketika terbangun, Miho ternyata sudah berada di rumahnya bersama dengan Kang dan juga Paman Jang yang mengatakan kalau mereka hanya mendapatkan Miho pingsan di tempat parkir. Scene kemudian berganti kepada Fan yang ditemui oleh seorang nenek bernama Nenek Baekju yang menanyakan apakah Fan merasakan kehadiran dari sosok penyelamat yang sudah mereka tunggu selama ratusan tahun. Yang dijawab oleh Fan kalau dia merasakan hal itu juga, bahkan sudah bertemu dengan sosok penyelamat itu. Dan sudah dapat dipastikan kalau Fan serta Nenek Baekjo adalah manusia yang hidup selama ratusan tahun. Cerita pun kemudian kembali ke ratusan tahun sebelumnya di Pulau Jeju. Terlihat seorang tetua biksu bernama Jong Reong yang melakukan ritual kejam dengan memasukkan darah iblis nafsu ke dalam tubuh beberapa anak, agar anak-anak tersebut menjadi setengah iblis nafsu dan memiliki kekuatan untuk memburu iblis nafsu. Mengetahui perbuatan kejam itu, Nenek Baekjo sempat menantang. Namun Jong Reong mengatakan kalau dia harus melakukan semua itu sampai perisai untuk mengurung para iblis bisa dipasang. Cerita kembali kepada Miho yang pergi ke sebuah sekolah untuk memulai harinya sebagai seorang guru. Miho juga bertemu dengan sahabat lamanya bernama Sujin. Kemudian saat berada di perjalanan pulang, Miho mendapatkan informasi kalau ternyata asisten Kanglah orang yang sudah berkhianat karena bekerja sama dengan bibinya untuk bisa menjatuhkan nama Miho. Miho seketika menyuruh untuk berhenti dan langsung meminta Kang agar tidak menemuinya lagi. Miho pun setelah itu berjalan pergi meninggalkan Kang dan menelpon Paman Jang untuk datang menjemputnya. Akan tetapi sesaat kemudian, Kang yang menyesali perbuatannya malah diserang oleh iblis nafsu. Setelah itu, Kang yang sudah dirasuki oleh iblis nafsu kemudian menyerang Miho yang membuat Miho ketakutan sampai berlari ke dalam hutan. Kemudian ketika sudahlah terpojok, beruntungnya Fan muncul dan kembali menolong Miho dengan menghabisi iblis nafsu. Setelah berhasil untuk menghabisi iblis itu, Fan pun langsung saja menghilang saat Paman Jang datang. Cerita pun setelah itu kemudian flashback ke masa lalu. Dari beberapa anak yang sudah diberikan darah iblis nafsu, hanya Fan dan juga temannya bernama Gungtan yang berhasil untuk bertahan hidup. Akan tetapi setelah berhasil untuk bertahan hidup, keduanya malah dilatih dengan sangatlah keras oleh Jong Reong agar bisa mengendalikan kekuatan iblis mereka dan menjadi pemburu iblis nafsu yang OP. Tak lama setelah itu, Nenek Baekju dan juga seorang anak perempuan yang sudah pasti ditakdirkan menciptakan perisai untuk mengurung iblis bernama Wonjung kemudian datang untuk melihat Fan dan juga Gungtan yang sedang berlatih. Dan perlu diketahui kalau Wonjun adalah Miho di masa lalu. Melihat Fan dan juga Gungtan yang dilatih dengan sangatlah keras, membuat Wonjung merasa kasihan kepada mereka berdua. Setelah itu, secara diam-diam Wonjun kemudian datang untuk membebaskan mereka berdua. Namun Fan yang belum mahir untuk mengendalikan kekuatan iblisnya malah tanpa sengaja melukai Wonjung. Walaupun begitu, Wonjung tidak mempermasalahkan hal itu, dan mereka bertiga kemudian melarikan diri untuk menikmati udara kebebasan untuk pertama kalinya. Sayangnya di tengah perjalanan, Wonjung yang sudah terluka kemudian pingsan. Karena tidak mau Wonjung kenapa-napa, Fan memilih untuk kembali dengan membawa Wonjung. Sayangnya akibat hal itu juga, Fan dan juga Gungtan malah mendapatkan hukuman cambuk.
Kemudian ketika malam hari, Wonjung yang sudah sembuh kemudian kembali menemui Fan dan juga Gungtan dan mengatakan kalau dia akan pergi untuk belajar membuat perisai. Wonjung juga berjanji kalau dia akan kembali untuk menyelamatkan Fang dan juga Gungtan. Cerita berganti ke masa sekarang. Akhirnya Johan datang untuk melaksanakan tugasnya. Dia pun kemudian menemui Paman Jang yang ternyata sudah mengetahui tentang ramalan Miho. Paman Jang juga meminta Johan untuk berpura-pura menjadi ponakannya supaya Miho tidak curiga karena selama ini Miho sendiri tidak mengetahui tentang ramalan dirinya. Sementara itu, Miho yang masih ketakutan, dia pun pergi ke bandara dan berencana untuk keluar dari Pulau Jeju. Sementara itu, di saat yang sama, terlihat seseorang yang meneteskan darahnya ke sebuah patung dan membuat patung tersebut mengeluarkan iblis nafsu yang kemudian pergi ke bandara untuk membunuh seorang petugas dan merasukinya. Miho sendiri tidak diizinkan untuk meninggalkan pulau oleh ayahnya yang sudah bekerja sama dengan para staf di situ. Dia pun kemudian dibawa ke kantor oleh petugas. Tak lama setelah itu, iblis nafsu yang sudah merasuki petugas sebelumnya kemudian datang dan mulai untuk menyerang para petugas serta Miho. Tentu saja melihat hal itu, Miho pun berlari keluar dan melarikan diri menggunakan mobil seseorang. Akan tetapi si iblis masih terus untuk menempel di mobil dan pada akhirnya membuat mobil mengalami kecelakaan. Miho yang tidak terluka kemudian bergegas lari sekencang mungkin. Namun ketika akan diserang, mendadak Fan kembali muncul untuk menolong Miho lagi. Karena tidak mengetahui dengan apa yang sebenarnya terjadi, Fan kemudian menjelaskan kalau makhluk tersebut merupakan sosok iblis nafsu yang sudah membunuh manusia dan merasuki tubuhnya untuk bisa menyerang Miho. Miho sendiri diserang karena memang sudah menjadi takdirnya untuk menjadi incaran dari para iblis nafsu. Mengetahui hal itu, Miho berencana keluar dari Pulau Jeju. Namun Fan tidak menyarankan karena iblis nafsu bisa berada di mana-mana dan hanya Fan saja yang mungkin bisa melindungi Miho dari iblis nafsu. Itu pun kalau Miho tidak keluar dari pulau. Karena hanya Fan saja yang bisa untuk melindungi dirinya, Miho pun meminta Fan untuk menjadi pengawalnya. Tentu saja awalnya Fan menolak, namun karena kasihan, Fan kemudian menerima tawaran itu. Akan tetapi Fan kembali mengingat masa lalunya di mana dulu ternyata Fan sendirilah orang yang sudah membunuh Wonjung alias Miho di masa lalu. Setelah itu, mereka berdua kemudian pulang ke rumah Miho dan Miho juga langsung memperkenalkan Fan kepada Paman Jang sebagai pengawal pribadinya. Paman Jang kemudian mengantarkan Fan ke kamarnya di mana Fan langsung menanyakan apakah Paman Jang sudah melupakan dirinya. Dan ternyata dulu Paman Jang merupakan seorang pendeta yang ditugaskan bersama dengan beberapa rekannya untuk memburu para iblis nafsu. Namun dalam semua rekan Paman Jang dibunuh oleh iblis nafsu. Beruntungnya saat itu Fan datang dan menghabisi iblis nafsu yang akhirnya menyelamatkan Paman Jang. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Miho yang pergi ke sekolah untuk memulai kelas pertamanya sebagai seorang guru. Ketika memasuki kelas, terdapat seorang siswa bernama Yomji yang membolos secara terang-terangan. Kemudian setelah membolos, Yomji pergi ke rumah sahabatnya yang sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Yomji kemudian mendapati temannya bernama Suryon yang sedang bersedih. Rupanya Suryon telah menjadi korban pelecehan dari pacarnya yang juga merupakan seorang anak orang kaya di Pulau Jeju. Suryon juga tidak bisa untuk melapor kepada polisi karena dia ancam akan menyebarkan rekaman anu-anunya.
Melihat sahabatnya yang begitu tersiksa, Yomji kemudian pergi menemui Miho untuk meminta bantuan. Hal ini dilakukan karena Yomji mengetahui kalau Miho adalah orang yang memiliki kuasa. Akan tetapi mendengar hal itu Miho tidak bisa menolong dan meminta agar dilaporkan saja kepada polisi. Karena tidak menemukan jawaban, Yomji lalu pergi ke rumah Suryun dan mengatakan kalau mungkin arwah pohon benjol bisa untuk membantu. Malam harinya sesuai dengan perkataan Yomji, Suryon kemudian pergi ke hutan untuk berdoa kepada pohon benjol dan meminta pertolongan arwah benjol agar bisa membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, akhirnya Miho bertemu dengan Johan, dan seperti permintaan Paman Jang, Johan memperkenalkan diri sebagai keponakan Paman Jang, sekaligus seorang pendeta muda. Mereka berdua ditambah Fan kemudian pergi ke sekolah. Namun di jalan Fan kemudian meminta untuk diturunkan karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian sesampainya Miho dan juga Johan di sekolah, mereka berdua dihampiri oleh Yomji yang meminta bantuan karena menduga temannya Suryon sudahlah kerasukan arwah pohon benjol akibat sarannya sebelumnya. Kali ini Miho akhirnya mau untuk membantu dan segera pergi ke rumah Suryon. Sesampainya di kamar, tiba-tiba Suryon yang memang sudah kerasukan. Dia pun mengatakan kalau dia sengaja untuk memancing mereka berdua agar datang. Setelah itu, Miho dan juga Johan kemudian dipindahkan ke dimensi hutan milik arwah pohon benjol. Di lain sisi, ternyata Fan pergi untuk mengecek pohon benjol yang kini sudahlah menghilang menyisakan sebuah lubang saja. Lalu tanpa Fan sadari, ternyata ada seorang pria yang memantaunya dari balik pelindung tak kasat mata. Dan sudah dapat dipastikan kalau pria itu adalah Gung Tan. Kembali kepada Miho dan juga Johan yang kini harus dihadapkan dengan pohon benjol yang juga sudah menguasai tubuh Suryon. Pohon benjol seketika menyerang Miho dan juga Johan. Beruntungnya di saat yang tepat, Fan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. 난 이런 건 계약이 없어. Pertarungan akhirnya kembali dilakukan dengan Fan yang menggunakan belatinya, sementara Johan menggunakan pedang suci. Kali ini, Fan dan juga Johan tidak mampu untuk melawan pohon benjol yang membuat mereka berdua tertangkap. Miho juga ditangkap oleh pohon benjol. Melihat Suryon yang berada di bawah kendali pohon benjol, Miho kembali menceramahinya agar tidak menyerah dan Miho berjanji untuk membalaskan dendamnya Suryon. Saat Suryon sudah menyadari kesalahannya dan ingin untuk kembali, pohon benjol malah mencoba untuk menyerap Suryon yang pada akhirnya Setelah itu, Fan kemudian menjelaskan kalau arwah pohon benjol tidak membalaskan dendam seseorang dengan cara yang brutal seperti itu. Dan penyerangan ini diakibatkan pohon benjol yang tercemari iblis nafsu yang ingin untuk menjebak Miho. Setelah itu, Fan kemudian membelah dimensi dan mengeluarkan mereka dari hutan benjol. Setelah itu, Miho pun menempati janjinya dengan melaporkan kejahatan pacar Suryon. Akan tetapi dia mendapatkan berita kalau ternyata pacar Suryon hanya dihukum 3 tahun penjara karena dia adalah anak dari orang yang berkuasa di Pulau Jeju. Bahkan kini si bangsat itu sedang pergi meminta maaf kepada Suryon agar hukumannya bisa dikurangi lagi.
Miho pun setelah itu langsung pergi menemui pacar Suryon yang terlihat memang bejat karena tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan karena kesal, Miho langsung saja memberikan pukulan. Melihat pacar Suryon yang memang begitu bejat, Van kemudian pergi ke tempat pohon benjol untuk meminta pohon benjol membalaskan dendam Suryon. Pada akhirnya pacar Suryon didatangi oleh pohon benjol dan langsung menghabisinya. Singkat waktu keesokan harinya, Miho yang berada di sekolah, dia disapa oleh nenek Baekju yang pastinya sangat merindukan Miho karena dulu dialah orang yang sudah membesarkan dan juga melatih Miho alias Wonjung. Malam harinya Johan mendatangi Van dan mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada Van karena Van lah orang yang sudah membunuh Miho di masa lalu. Setelah itu, keduanya pun langsung saja melakukan pertarungan. Di pertarungan tersebut, Johan berhasil untuk menjebak Van dan kemudian mengikatnya. Johan juga menggunakan jimat yang bisa untuk memunculkan sisi iblis nafsu dari diri Van. Akan tetapi karena kekuatan iblisnya yang begitu besar, Van menjadi sangatlah kuat dan menjadi lepas kendali. Tak lama setelah itu, Miho kemudian datang dan Van juga langsung menyerang Miho. Beruntungnya Van berhasil untuk mengendalikan diri dan melukai tangannya sendiri untuk bisa melindungi Miho. Di lain tempat memperlihatkan Gungtan yang kembali menggunakan darahnya untuk menghancurkan batu dan mengeluarkan para iblis nafsu. Gungtan juga menemui seseorang untuk menawarkan sebuah cara yang bisa menghilangkan rasa sakitnya. Gungtan juga mengubah orang itu menjadi iblis nafsu. Cerita kemudian beralih kepada seorang wanita yang sedang mendaki sebuah gunung. Si wanita kemudian tanpa sengaja melihat si pria iblis nafsu yang biar gampang kita panggil saja iblis jantung. Terlihat iblis jantung yang sedang membunuh seseorang dan mengambil organnya. Sialnya di saat itu wanita tersebut ketahuan dan sudah pasti langsung dihabisi. Cerita pun kemudian beralih kepada nenek Baekjo yang sedang bersama dengan para teman-temannya. Tak lama setelah itu, Yomji yang ternyata merupakan cucu nenek Baekjo lalu pamit dan pergi ke sekolah. Setelah itu, Van kemudian datang untuk mengobati luka di tangannya. Van juga bilang kalau dia akan mengawasi Miho dari jauh saja karena dia takut akan lepas kendali lagi dan membunuh Miho lagi. Akan tetapi nenek Baekjo memberikan nasihat agar Van tetap tegar dan bisa melindungi Miho sampai Miho bisa melaksanakan tugasnya dengan mengaktifkan kekuatannya. Sementara itu, Miho yang sudah tahu kalau Johan memiliki seorang kakak, dia pun bertanya kepada Paman Jang. Paman Jang kemudian menjelaskan kalau Johan dan juga saudaranya dulu diadopsi secara bersama-sama, namun terpisah setelah itu. Johan juga sudah mencari kakaknya selama ini, namun tidak pernah bisa untuk bertemu. Cerita pun berganti di lain tempat di kota Jeju. Ternyata kakak Johan yakni Chanhe masihlah hidup dan bekerja di pelabuhan. Dua rekan Chanhe kemudian pergi untuk mencari makan, namun di perjalanan mereka berdua malah diserang oleh iblis jantung. Kemudian setelah iblis jantung pergi, Gungtan pun muncul dan dengan brutal memotong-motong rekan Chanhe. Singkat waktu terlihat Van yang mendatangi TKP pembunuhan sebelumnya dan dia pun menyadari kalau aksi pembunuhan itu memiliki campur tangan dari Gungtan. Cerita pun kembali kepada Miho dan juga Johan yang pergi untuk menemui Sujin. Ternyata Sujin berencana untuk menikah dengan tunangannya John. Kemudian keesokan harinya, Miho yang sudah mendapatkan informasi mengenai kakak Johan
Mereka kemudian pergi ke rumah panti asuhan masa kecil Johan dan juga mengetahui kalau Chan He kini bekerja di pelabuhan. Mengetahui informasi itu, Johan langsung bergegas untuk mencari kakaknya. Sementara Miho sendiri mendapatkan telepon dari Sujin yang mengatakan kalau John sedang dalam perjalanan ke rumah Miho untuk mengantarkan kue. Sayangnya di perjalanan, John bernasib sial karena ditangkap oleh Gung Tang. Di lain sisi, Fan yang mengikuti jejak Gung Tan, dia akhirnya dibawa ke rumah Miho dan menemukan Gung Tan yang sudah membunuh John. Tak lama berselang, Miho juga datang dan menjadi syok dengan kematian dari John. Sementara Gung Tan yang kabur langsung saja dikejar oleh Fan. Di saat yang sama, Johan akhirnya kembali untuk bertemu dengan kakaknya Chan He setelah terpisah dari kecil. Cerita pun kemudian flashback ke masa lalu, ketika Johan dan juga Chan He diadopsi oleh sepasang kekasih bule. Mereka berdua juga diperkenalkan dengan anak suami istri tersebut yang terlihat sakit-sakitan. Akan tetapi ternyata alasan mereka berdua diadopsi hanya supaya organ mereka bisalah diambil dan dipasang kepada anak dari pasangan itu. Kemudian terlihat Cha He yang menjadi korban pertama hingga membuat dia sangatlah menderita. Akan tetapi karena organ dari Cha He tidaklah cocok, kedua pasangan laknat itu pun kemudian mencoba membawa Johan. Mengetahui niat jahat dari pasangan itu, Cha He kemudian berusaha untuk menahan adiknya agar tidak pergi. Namun kedua pasangan laknat itu langsung saja membawa Johan secara paksa. Kemudian setelah organ dari Johan sudahlah diambil, dengan jahatnya Johan dibuang di jalan begitu saja. Beruntungnya saat itu seorang pastor kemudian datang dan merawat Johan menjadi muridnya. Kembali ke masa sekarang, setelah mengenang masa kecil mereka yang begitu menyedihkan, Johan lalu meminta Cha He untuk tinggal dengannya saja. Johan pun kemudian membawa Cha He ke rumah Miho untuk bisa tinggal sementara waktu. Di lain sisi, Fan akhirnya bertemu dengan Gung Tan. Fan kemudian melancarkan serangan, namun Gung Tan dengan mudah bisa menahan serangan itu. Setelah itu, Gung Tan mengatakan kalau selama ini dia tidak membunuh Miho karena dia masih menunggu Fan untuk bisa membunuh Miho seperti dulu. Setelah itu, Gung Tan pun kemudian pergi. Berganti kembali kepada Johan dan juga Cha He. Setelah Johan sudahlah tertidur, Cha He kemudian bangun dan ternyata Cha He adalah iblis jantung yang diberikan misi oleh Gung Tan untuk membunuh Miho dengan imbalan Gung Tan yang akan mengembalikan organ Cha He dan akan menghilangkan semua rasa sakitnya. Cha He setelah itu kemudian pergi untuk mencari Miho yang ternyata sedang menangis di kamar mandi akibat kekasih Sujin yang dibunuh tadi. Akan tetapi ketika dia mendekat, ternyata Miho sudah dilindungi dengan perisai oleh Fan. Tanpa banyak berbicara, Fan kemudian menyerang Cha He. 형, Kemudian ketika akan menghabisi Cha He, Johan pun datang untuk menahan serangan itu dan membuat Cha He berhasil kabur. Fan juga berhasil untuk menyusul Cha He, namun mendadak Fan terkena serangan oleh Gung Tan. Gung Tan kemudian bilang kalau kekuatan Fan sangatlah melemah sejak bertemu Miho. Gung Tan juga tidak menghabisi Fan dan kemudian pergi. Sementara Miho sendiri yang baru saja selesai mandi, menjadi begitu terkejut melihat rumahnya yang kini sudahlah hancur, ditambah dengan Johan yang bergegas pergi tanpa berkata-kata. Keesokan harinya Miho pun mendatangi pemakaman kekasih Sujin dan dia menjadi sangatlah bersedih serta juga sangat merasa bersalah karena kematian dari kekasih Sujin diakibatkan oleh dirinya. Miho kemudian pergi untuk mencari Fan di bukit dan malah menemukan Fan yang sudah terluka. Di situ Fan menjelaskan kalau Miho adalah reinkarnasi dari Wonjung yang ditakdirkan untuk melindungi dunia dari iblis nafsu. Miho lalu bertanya alasan Fan bisalah hidup lama. Fan pun hanya mengatakan kalau dia adalah setengah iblis dan sedang menunggu janji dari seseorang. Setelah itu, Fan kemudian pergi. Kemudian karena masih penasaran dengan kebenaran dirinya sendiri, Miho pun pergi untuk menemui Nenek Baekjo untuk bisa bertanya tentang sejarah Pulau Jeju. Nenek Baekjo kemudian menjelaskan banyak hal
dan juga menjelaskan kalau Miho ditakdirkan untuk bisa melindungi dunia dengan membuat sebuah perisai sihir yang bisa menahan para iblis nafsu agar tidak keluar ke dunia manusia. Lalu sebagai buktinya, nenek baik Cho juga menunjukkan bekas luka di dada milik Miho yang merupakan luka tusuk sewaktu Fan membunuhnya. Di lain tempat, Johan mendatangi Jahe dan meminta kakaknya itu untuk bertahan. Kemudian demi bisa untuk menolong kakaknya, Johan langsung melakukan eksorsim atau pengusiran iblis dari dalam diri Jahe. Sayangnya hal itu tidak berhasil untuk mengembalikan Jahe menjadi manusia kembali. Hal ini dikarenakan Jahe sudahlah sepenuhnya menjadi iblis nafsu. 인간이 십자가에 못 박히셨다. 부활하신 주를 두려워하라. Jahe yang masih memiliki kesadaran, dia pun meminta Johan untuk segera membunuhnya saja sebelum dia melakukan hal yang buruk lagi. Karena tidak berhasil untuk menyelamatkan kakaknya, Johan pun menjadi putus asa. Johan kemudian pergi menemui Fan dan meminta untuk membuat Jahe menjadi manusia kembali. Akan tetapi tentunya Fan tidak bisa melakukan hal itu. Tidak punya pilihan lain, Johan pergi untuk menemui Miho dan memohon agar Miho mencoba mengembalikan kakaknya menjadi manusia lagi. Walaupun Miho tidak mengetahui bagaimana caranya, namun karena kasihan, Miho akhirnya setuju dan akan pergi untuk mencoba. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi menemui Jahe dan Miho juga langsung mencoba untuk melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba Jahe yang sudah lepas kendali kemudian mencoba untuk menyerang Miho, namun untungnya ditahan oleh Johan. Jahe setelah itu langsung menyerang Miho, yang untungnya Fan kemudian datang untuk menolong lagi. Dalam pertarungan itu, Fan cukup kewalahan dan membuat Jahe mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Miho. Namun dengan cepat, Johan kemudian menikam Jahe dengan pedang sucinya yang membuat Jahe terbebas dari penderitaannya. Kemudian Fan setelah itu melakukan fatality. Setelah itu, season 1 ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Gungtan yang memasuki markasnya yang dipenuhi oleh para gelandangan. Selain itu ternyata Yomji juga adalah kaki tangannya Gungtan, bahkan menganggap Gungtan sebagai pamannya. Kemudian cerita ini pun akhirnya bersambung. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk video kali ini. Untuk season 2-nya akan mimin selanjutkan lagi, ya begitu. Jadi jika kalian suka sama video ini silahkan like. Kalau tidak suka juga like. Dan jangan lupa untuk share ke grup keluarga kalian. Bye-bye.